Nama saya Nur Widiana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak. Nama saya Rozi Pematahati, Program Studi PAI semester 5B. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai strategi aktif learning Al-Quran Hadis. Baiklah, pada hari ini sebelum kita mulai materi, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang A yaitu pendahuluan. Pembelajaran aktif dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajar yang disertai dengan penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif. Dengan demikian, para siswa merasa tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Selain itu, pembelajaran aktif juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan sikap, pemahaman, dan keterampilan sendiri. Dalam arti tidak semata-mata disuapi guru. Pembelajaran aktif dimaksud bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam pembangunan pengetahuan, bukan proses pasif yang hanya menerima ujuran cerahan guru tentang pengetahuan. Atau peran aktif dari siswa yaitu sangat penting dalam rangka bentuk generasi yang kepentingannya untuk diri dan orang lain. Pengembangan pembelajaran ini beranggapan bahwa belajar merupakan pemahaman baru. Siswa aktif terlibat di dalam proses aktif merangkai pengalaman untuk memperoleh, belajar, mengkonstruksi sendiri pemahaman tersebut. Atas dasar ini pembelajaran secara sengaja dirancang agar mengaktifkan anak. Saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu strategi aktif learning Al-Quran Hadis. Pembelajaran aktif adalah suatu mode pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir dari belajar aktif atau active learning. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa atau anak didik. Belajar aktif merupakan perkembangan teori learning by doing tahun 1859 sampai 1952. Dewi menerapkan prinsip-prinsip learning by doing bahwa siswa perlu terlibat dalam proses belajar secara spontan. Dari rasa keingintahuan siswa, terdapat hal-hal yang belum diketahuinya, maka akan dapat mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam membantu proses belajar. Belajar aktif berguna untuk menumbuhkan kemampuan belajar aktif pada diri siswa, serta menggali potensi siswa dan guru untuk sama-sama berkembang dan berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Active learning adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi pembelajaran. Dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata dengan belajar aktif. Biasanya, siswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan, sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Agar peserta didik belajar secara aktif,
guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna, sedemikian rupa sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Melalui pembelajaran aktif, siswa diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu tahap-tahap strategi active learning Al-Quran Hadis. Pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif atau active learning juga dimaksudkan untuk menjaga siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Menurut Mahmuda, tahun 2008 berikut adalah langkah-langkah model pembelajaran aktif atau active learning. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kelima, evaluasi. Keenam, memberikan penghargaan. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi active learning Al-Quran Hadis. Adapun kelebihannya yang pertama, peserta didik lebih termotivasi karena pembelajaran yang menyenangkan, karena lebih mudah menyampaikan materi ketika peserta didik menikmatinya. Yang kedua, bisa menyediakan lingkungan yang aman melalui modeling dan setting. Yang ketiga, mempartisipasi seluruh kelompok belajar. Yang keempat, bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya sendiri. Yang kelima, bersifat fleksibel dan ada relevansinya. Yang keenam, reseptif meningkatkan. Yang ketujuh, pendapatan induktif distimulasi. Yang kedelapan, mengungkapkan proses berpikir mereka, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kesempatan untuk mengambil risiko. Kekurangannya ialah adanya keterbatasan waktu, bertambahnya waktu untuk persiapan, ukuran kelas yang besar, maksudnya itu kelas mempunyai jumlah murid yang sangat banyak. Yang keempat, keterbatasnya materi, peralatan dan sumber daya. Yang kelima, adanya risiko penerapan active learning. Hambatan terbesarnya ialah keinginan pendidik untuk mengambil risiko, diantaranya risiko peserta didik tidak akan menggunakan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, dan mereka takut dikritik dalam belajar, merasa kehilangan kendali kelas dan keterbatasan keterampilannya.